Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kasih Allah yang begitu besar, yang senantiasa menyertai hidup kita. Sehingga di pagi yang indah ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, tubuh roh jiwa kita disegarkan. Kita mengucap syukur untuk bisa datang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersaat terus sejenak. Kita mau mengucap syukur secara pribadi pada Tuhan, berdoa rasa pribadi pada Tuhan, mengucap syukurlah atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya, penyertaan-Nya begitu luar biasa, yang senantiasa menjaga hidup kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam Mazmur 138 firman Tuhan berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para ilah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersyukur, sujud ke arah bait-Mu yang kudus, dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Dialah Allah yang layak kita sembah, kita agungkan dalam hidup ini. Mari kita sama-sama berdiri. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku
syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Inilah pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami agungkan dalam hidup ini. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Inilah ungkapan hati kami ya Tuhan. Segala puji syukur hanya kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bila pada pagi hari Tuhan, kami ungkapkan setiap isi hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengutamakan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Iya, terutama dalam hidup kami Tuhan. Kami mau meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Haleluya Yesus. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
kita utamakan Tuhan dalam hidup ini. Yang terutama dalam hidup kami. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Mari kita tinggikan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Kau Yesus. Tuhan katakan haleluya. Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami cintai dalam hidup ini Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu, untuk penjagaan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi yang indah ini Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, kesembuhan, pemulihan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan berotoritas memenuhi setiap ruangan ini, menjamah setiap kami, jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari Tuhan. Lawat dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Biarlah kuasa firman-Mu memberkati setiap hidup kami, sehingga kami pula membawa kemenangan atas hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Setiap kami melayani, setiap jemaat-Mu yang hadir, Engkau lawat dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara Tuhan. Dan pagi yang indah ini kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat
yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu, kita mengucap syukur hari yang baru, Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya, sehingga kita boleh bersama-sama dapat beribadah di pagi hari ini. Sebelum saya melanjutkan sambutan, saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah di pagi hari ini, yaitu Bapak Ibu Roni. Di mana Bapak Ibu Roni? Oh, selamat datang Bapak Ibu Roni di Gereja Baptis Logomulyo. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Kami menyambut dengan penuh sukacita dan tentunya kami terus mengundang Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama beribadah, bertumbuh melalui gereja ini. Tuhan memberkati, terima kasih kehadirannya. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama pagi hari ini kita arahkan hati kita hanya untuk menyembah Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau agungkan namanya, dan tentunya kita membuka hati untuk firman Tuhan yang akan terus menguatkan, meneguhkan, terus mengokohkan kehidupan kita, dan kita terus kuat di dalam Kristus sampai kedatangannya yang kedua kali. Saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Kasih salam kanan kiri kita katakan Tuhan kita luar biasa. Kita telah dipilih oleh Tuhan sehingga hidup kita dilayakkan dan dikuduskan di dalam hadapannya. Mari kita bersama-sama bersuka cita, bersorak-sorai bagi Tuhan. Hidup yang kupilih, yaitu kita mau bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Kuasamu karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, semua sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus sumber kekuatan hidup kita. Dia yang senantiasa berada di sisi kita untuk menyertai hidup kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan.
Haleluya. Kita terus bersuka cita, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan pelita dalam hidup kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang terus menopang hidup kami. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terus segala kebaikan-Mu yang menopang hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dipersilahkan duduk kembali, Bapak Ibu kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita senantiasa aman di hadapan Tuhan karena firman-Nya yang terus menopang kehidupan kita. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari diambil dari Yosua pasal yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-15.
Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Nanti Singer akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh menyimaknya. Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hatimu. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu. Sebab sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel, dengan sepenuh hati, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Amin, demikianlah firman Tuhan yang nanti dikupas lebih dari hambanya. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita melembutkan hati kita, sehingga firman Tuhan dapat tertanam dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaikan tanah yang kering, yang merindukan air, demikianlah juga hati kita, jiwa kita, untuk senantiasa merindukan perkataan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita siapkan dengan pujian, ku mau sepertimu Yesus yang disembunyikan selalu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, hidupku di tanganmu. Lepas turut kehendak
bagaikan bejana yang siap dibentuk. Demikianlah hati kita. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Berkemas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, sempurnakan jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus. Kami lagunya, kami sebagai apa ini? Setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Katakan memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kami mengucap syukur pagi hari ini Bapa, Kau yang telah menolong kami dalam ibadah kami, dan kami telah mempersembahkan pujian, pengagungan, hormat, kemuliaan. Semuanya kami persembahkan kepadamu, bila setiap pujian kami boleh mempermuliakan Engkau. Sebentar kami bersama-sama akan duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkan dan terlebih melakukan dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus yang berotoritas bekerja mengurapi dan memberkati seluruh jemaat-Mu, juga hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat, tuntunan, urapan melalui kuasa Roh Kudus dicurahkan buat kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun seluruh jemaat-Mu yang akan menerimanya. Kami bersama-sama mendapatkan berkat. Terima kasih. Segala kuasa gelap pengeluh roh di udara, kami ikat, patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Dan bila kuasa Roh Kudus yang berotoritas di tengah-tengah kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Sudah sarapan? Oh belum, sama. Nanti ya Bapak Ibu Saudara, sarapannya sarapan firman dulu ya, nanti kita sarapan jasmani. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan satu hal, karena dalam kekristenan kita bukan hanya mengikut Tuhan, tetapi kita juga yang dirindukan Tuhan dalam kehidupan kita adalah hidup yang berbuah. Ini saya ambil gambar dari internet, karena beberapa tahun yang lalu saya ingat, saya pernah dikasih buah mangga oleh
Pak Jo dan Bu Feni, ya. Buah mangganya besar sekali, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di zaman sekarang, di musim di hari-hari sekarang ini sedang musimnya jeruk, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita lihat menyenangkan sekali ketika kita melihat yang namanya buah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau kita merenungkan firman Tuhan tentang berbuah, biasanya diambil dari Injil Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana kehidupan seorang tokoh Alkitab, yaitu seorang Kaleb, ya Bapak Ibu Saudara. Ada dua tokoh ya di dalam Perjanjian Lama, khususnya yang berkaitan dengan keluarnya bangsa Israel, yaitu ada sosok sentralnya memang adalah Musa, Bapak Ibu, dan kemudian ada dua orang yang tidak bisa kita lupakan, yaitu Yosua dan Kaleb. Kita mau belajar dari seorang Kaleb bagaimana hidupnya berbuah, karena Allah menghendaki dalam kehidupan kita juga hidup kita berbuah. Tidak bisa. Bisa ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah ini, ya di arteri itu kan banyak sekali buah jeruk, Bapak Ibu Saudara, jeruk keprok. Karena baru musim ya, jadi di sepanjang tahun itu biasanya musim buahnya bergantian ya, mulai dari jeruk, mangga, alpukat, durian, duku, kelengkeng, ya tinggal pilih dan tinggal nunggu ya musimnya, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara pecinta buah ya. Bisa menikmati. Dan kalau berbicara buah tadi ya sangat menyenangkan itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa di next karena nggak bisa ya pointernya. Ya, kebahagiaan seseorang yang menanam pohon itu adalah ketika pohon tersebut berbuah. Saya kemarin sempat ditanya Pak Budi, loh Pak kok motret pohon mangga? Iya, saya ingin membandingkan ya. Bapak Ibu kalau ke gereja itu ada dua pohon mangga ya, yang satu di pinggir pintu masuk itu, kemudian yang satu di pojok. Di area parkir sudah ditanami 3, sudah mulai berbunga, saya berharap berbuah. Nah ini Bapak Ibu Saudara, saya lihat di sekeliling gereja ini tidak berbuah yang lain ya, tapi yang dekat pintu gerbang ini berbuah cukup banyak ya. Kemarin Pak Budi sudah metik 2 ya, bersama dengan saya, ya yang buah awal itu. Ini yang bareng-bareng banyak sekali Bapak Ibu Saudara, mungkin 3 bulan ke depan bisa kita panen ya, dan menyenangkan. Tapi yang satu, yang di pojok itu, wah luar biasa, batangnya gede, kemudian daunnya lebat, tapi belum Bapak Ibu sampai sekarang. Ini saya sering bicara dengan Bapak Gembala, kok enggak berbuah-buah ini bagaimana ya. Tapi kemarin saya sempat melihat di bagian luar itu Bapak Ibu Saudara, sudah berbuah mungkin sekitar 30-an. Ya, saya bilang sama Pak Budi, wah Pak, puji Tuhan sudah mulai berbuah karena beliau sudah mulai disiram pakai pupuk ya, pupuk dari toko pertanian itu ya Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan nanti berbuah seperti yang di sampingnya ya. Kita bisa bersama-sama rujaan bareng kalau sudah berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa senangnya ketika kita menanam ya pohon kemudian berbuah. Saya di depan rumah itu dulu pernah nanam terong, nanam cabai, dan kemudian buahnya banyak. Lah itu wah senang sekali. Metik pertama kali dimasak itu sebuah kebanggaan tersendiri. Walaupun seringkali tidak cocok dengan apa yang kita perawatannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah saudara-saudara, yang berikutnya adalah kebahagiaan orang tua jika melihat anak-anaknya tumbuh dewasa dan dapat hidup mandiri, berguna, jadi berkat. Itu juga berbicara tentang berbuah dalam konteks kehidupan. Bapak Ibu tentu di dalam kehidupan kita merindukan anak-anak kita, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang berguna, anak-anak yang jadi berkat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah kerinduan Allah di dalam kehidupan kita, dan itulah kerinduan juga orang tua kepada anak-anaknya, kepada kita semuanya. Nah itu yang dikehendaki Tuhan. Kemudian kalau kita lihat yang berikutnya, ini yang menjadi kerinduan Tuhan ya,
Setelah kita diselamatkan bukan hanya bertobat, tapi hidup kita mandul, hidup kita tidak ada apa-apanya. Setelah diselamatkan, kerinduan Allah dalam hidup kita adalah bagaimana hidup kita berdampak. Dan berdampak itu Bapak Ibu Saudara dimulai dari buah kehidupan yang kita hasilkan, yang kita miliki, yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga orang lain itu bisa menikmati berkat dari kehidupan kita. Jangan sampai kemudian kita mengikut Tuhan bertahun-tahun, ya puluhan tahun, tapi kehidupannya begitu-begitu saja, jadi batu sandungan. Lah itu ironis sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kerinduan Tuhan demikian, bagaimana hidup kita mengalami hidup yang berbuah. Nah, kita mau belajar dari seorang tokoh yang namanya Kaleb ya. Oh, ternyata nggak bisa. Silakan di next, Mas Rama. Ya, kita belajar Bapak Ibu dari Kaleb ya. Yang ini artinya sebenarnya kalau dilihat secara umum itu kurang bagus ya. Artinya kan anjing, tapi sifatnya yang kita ambil tentunya Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang Kaleb itu memiliki karakter ya. Salah satunya adalah setia. Yang lain kalau kita melihat dia sosok pahlawan, pemberani, dia juga seorang yang begitu luar biasa, berkata begitu optimis, berkata begitu jujur, itu sisi yang lain. Tetapi yang menonjol dari kehidupan seorang Kaleb adalah kesetiaannya. Bukan hanya kesetiaan kepada Tuhan, tapi juga kesetiaan kepada pemimpin, ya, kepada Musa, kepada Yosua, kesetiaannya di dalam melayani, kesetiaannya di dalam berperang, kesetiaannya juga di dalam mengiring Tuhan. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara, itu yang perlu kita teladani bersama-sama. Nah, kalau berbicara buah pada pagi hari ini, kita belajar buah apa sih yang dihasilkan oleh seorang tokoh yang namanya Kaleb, ya, dari perikop yang telah kita baca, yaitu di dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Kita mau renungkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dari ketiga buah kehidupan yang dimiliki oleh seorang yang namanya Kaleb. Bagian pertama, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buah kesetiaan. Mari kita akan lihat di dalam beberapa ayat firman Tuhan. Di dalam Yosua pasal 14 ayat 8, 11 dan ayatnya yang ke-14. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 8. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sedang saudara-saudaraku yang berusaha bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat yang ke-14, Bapak Ibu, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan segenap hati. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita melihat bagian yang pertama berbicara tentang kesetiaan. Kita coba membuka di dalam Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu bisa membuka. Amsal yang ke-20 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan mengatakan demikian, banyak orang menyebut dirinya, ya, diri baik hati. Itu ayat yang ke-6. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6, itu berbicara dua hal tentang orang yang baik dan orang yang setia. Kalau orang yang baik itu banyak Bapak Ibu Saudara, tetapi orang yang setia, tadi firman Allah mengatakan, siapa yang mendapatkannya. Artinya seringkali sangat sulit sekali kita Bapak Ibu Saudara menemukan orang-orang yang setia. Setia dari awal sampai akhir.
Jika kita memperhatikan karakter dari seorang Kaleb adalah seorang yang setia. Apa artinya? Apa buktinya Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu perhatikan dari kisahnya, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari saat mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan, sampai masuk tanah Kanaan, pribadi Kaleb adalah pribadi yang konsisten, yang terus setia, menghadapi segala tantangan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Di awal, dari 12 pengintai, Bapak Ibu Saudara, 2 orang itu, Kaleb dan Yosua, begitu optimis. Yang 10 orang, mereka itu membuat orang-orang Israel, bangsa Israel itu keder, takut, gentar. Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat ya di dalam beberapa ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang membuktikan bahwa seorang yang namanya Kaleb adalah seorang yang setia. Yang tadi sudah saya bacakan. Bagaimana di dalam kebenaran firman Tuhan ayat 8 dan 9 bahwa dia tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kemudian ayat yang ke-9 juga dikatakan demikian. Bahkan tadi di dalam ayatnya yang ke-11 dia menceritakan perjalanan kehidupannya, ya sifat konsistennya, ya tidak pernah dia patah semangat. Saudara-saudara, coba kita lihat di dalam bilangan ya, di dalam kita akan membaca dalam bilangan pasal 13. Bapak Ibu bisa membuka ke belakang sebentar. Nanti juga ini berkaitan dengan apa yang disampaikan di dalam poin yang kedua. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Bilangan pasal 13, saya bacakan ayat yang ke-30. Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju untuk menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak akan dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bersama-sama, melihat situasi kondisi yang sama, 10 pengintai mereka begitu pesimis, mereka mengatakan kita seperti belalang, kita tidak ada apa-apanya. Tetapi yang kita perhatikan bagaimana seorang yang namanya Kaleb dan Yosua berusaha menenteramkan hati orang-orang Israel, mengatakan di atas janji Tuhan bahwa negeri itu akan diberikan, yang sudah dijanjikan akan diberikan bagi orang-orang Israel. Dengan penuh percaya, dengan penuh optimis, Bapak Ibu Saudara, seorang Kaleb itu berusaha untuk menenangkan orang-orang Israel. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam segala situasi kondisi, seorang Kaleb tetap setia kepada Tuhan. Bukan hanya ketika dia menerima bagian, Bapak Ibu Saudara, yaitu Hebron, ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kan pembagian tanah Kanaan. Dia dapat juga istilahnya bukan lahan basah kan begitu kalau bahasa sekarang, ya. Bukan tempat yang enak. Di sana ada orang-orang raksasa, di sana ada musuh-musuh yang hebat. Tetapi kalau kita perhatikan kesetiaannya kepada janji Tuhan, kesetiaannya pada firman Allah tidak pernah luntur, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kita seringkali
ketika menghadapi situasi kondisi yang sulit itu seringkali orang menjadi down, ya, menjadi patah semangat, menjadi kecil hati. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada faktor-faktor dalam kehidupan kita atau ada hal yang menyebabkan kehidupan kita itu mengalami ketidaksetiaan, misalnya sakit, ya, mengalami kesulitan keuangan, mengalami masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Seringkali ketika diproses, dibentuk, ya, ada memang sebagian orang yang justru dalam pembentukan itu semakin kuat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada juga, ya, orang-orang yang tidak tahan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menyebabkan orang-orang kemudian kehilangan kesetiaannya? Ya, kalau kita lihat seorang Kaleb itu situasi kondisi sulit, situasi kondisi janji Tuhan sudah mulai digenapi, menikmati janji Tuhan, dia tetap dalam kesetiaan. Tetapi Bapak Ibu, tidak setiap tokoh-tokoh Alkitab itu bisa berbuat demikian. Kalau Bapak Ibu lihat bersama-sama, seringkali kenyamanan itu membuat orang lupa, ya, membuat orang itu kemudian meninggalkan kasih setia Tuhan. Salah satu contohnya adalah seorang raja yang namanya Salomo. Kita bisa memperhatikan bersama-sama di dalam satu raja-raja, ini salah satu contoh yang bertolak belakang dari kehidupan seorang Kaleb, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan buka di dalam satu Raja-Raja pasal 10 ayatnya yang ke-14 terlebih dahulu. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa lihat. Satu Raja-Raja pasal 10 ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu bisa perhatikan bersama-sama. Firman Allah mengatakan demikian, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Kemarin saya sempat belajar, 666 talenta itu berapa sih, Bapak Ibu Saudara? Ternyata Bapak Ibu Saudara setelah dihitung sekitar 26, sekian, 24 atau 26 ton, Bapak Ibu Saudara. Itu emas loh. Kalau sekarang emas harganya berapa? 1,8, 1,9 tinggal ngalikan. Berapa triliun itu ya. Itu yang dimiliki. Berarti apa Bapak Ibu Saudara? Jika kita perhatikan bersama-sama, seorang Raja Salomo itu raja yang kaya. Ya, raja yang terkenal dengan hikmatnya. Di ayat pasal 10 itu bagaimana dia dikunjungi oleh Ratu Seba yang membawa upeti, ya, membawa apa namanya, ya, sejenis persembahan upeti sebagai tanda apa namanya, penghormatan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenyamanan, kemapanan ketika tidak dibarengi dengan hidup intim dengan Allah, ya, bersekutu dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, itu sangat membahayakan. Ketika orang kemudian sudah apa namanya, mapan di dalam kehidupan, Bapak Ibu Saudara, seringkali membuat seseorang itu kehilangan apa namanya, kewaspadaannya, kesetiaannya. Kita bisa lihat ya dari peristiwanya seorang raja yang namanya Raja Salomo. Ayat 23 dari pasal 10 satu Raja-Raja, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Itu artinya apa? Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kaya, tapi juga hikmat. Tapi sayang, hikmat yang daripada Tuhan tidak digunakan, tetapi Salomo menggunakan hikmat dunia, kesenangannya sendiri, ya, hawa nafsunya sendiri. Apa Bapak Ibu Saudara buktinya? Kita bisa melihat, sudah berulang kali saya sampaikan di dalam satu Raja-Raja pasal 11, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 itu disampaikan demikian. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het, ya. Ayat 2, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka, dan hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, setelah Salomo kaya, Salomo penuh dengan hikmat, Salomo termasyur,
Salomo terkenal, tetapi Bapak Ibu Saudara, ini sebuah hal yang sangat kontras, sebuah hal yang sangat berbeda sekali. Ya, setelah menjulang tinggi, ya setelah ada di atas ketenaran yang begitu luar biasa, kemudian inilah pintu gerbang awal sebuah kejatuhan yang begitu luar biasa. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya diberkati itu memang kerinduan setiap orang, dan sesungguhnya Allah itu menghendaki kehidupan kita diberkati. Ya, kita diberikan kecukupan, bahkan diberi kelimpahan, supaya kita boleh menjadi berkat, dapat menolong orang lain. Tetapi di satu sisi, bagaimana dalam kehidupan kita juga harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan sudah mempercayakan berkat, kelimpahan, semuanya ada, jangan sampai kemudian kita melupakan Tuhan. Ayat berikutnya, ia mempunyai 700 istri, istrinya 700, dan gundiknya adalah 300 ya. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Artinya membawa hati seorang Salomo bukan melekat kepada Tuhan, tetapi melekat kepada ilah lain. Sebab itu Salomo, waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Melkom, dewi kejijikan, sesembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saja seorang Salomo itu lebih terkenal dari Daud, Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi kita perhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23, dia seorang raja yang melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat, tetapi tidak di dalam hidup dalam takut akan Tuhan. Itu yang sangat fatal. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Kesetiaan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita diberkati atau belum diberkati, kita diberkati melimpah. Satu hal yang harus kita renungkan pada pagi hari ini, apakah hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan? Ya, jangan sampai Bapak Ibu ketika diberkati kemudian kita lupa dengan Tuhan. Ketika belum diberkati, ya doanya kenceng, ibadahnya kenceng, ya penyembahannya kenceng, tapi setelah diberkati, kemudian mulai melupakan Tuhan. Itu yang kita renungkan bersama-sama. Miliki kesetiaan, ya karakter yang dimiliki oleh seorang yang namanya Kaleb, Bapak Ibu Saudara, ciri yang menonjol dalam kehidupannya adalah setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, dari berangkat dari seorang pengintai, kemudian dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan, Hebron. Bapak Ibu Saudara, semuanya tidak membuat dia kemudian berpaling daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini tetap pegang teguh dalam firman Tuhan, yaitu kita terus setia di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah buah perkataan. Tadi sudah saya bacakan sebagian, yaitu bagaimana dia orang yang begitu optimis. Dalam Bilangan, kita kembali dalam Bilangan pasalnya yang ke-14, ada beberapa ayat di situ, Bapak Ibu. Ayat yang ke-6, Bilangan pasal 14, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9, saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya untuk beberapa ayat ini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan
Dan janganlah takut kepada bangsa-bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Perhatikan bagian terakhir dari ayat 9, bagaimana seorang Kaleb, Bapak Ibu Saudara, mendasari bagaimana perkataan yang optimis, perkataan yang penuh dengan iman, perkataan yang tidak pesimis, Bapak Ibu Saudara, didasari dari janji Tuhan bahwa Allah itu menyertai, Allah itu menopang, Allah itu melindungi. Dan nyatanya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya bisa ditaklukkan, ya, termasuk kalau kita lihat peperangan yang dialami oleh seorang Kaleb ketika merebut Hebron, ya, mengalahkan orang-orang raksasa, ya, bangsa yang menduduki Hebron itu, Bapak Ibu Saudara, dan seorang Kaleb diberikan kemenangan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkataan yang positif yang sangat luar biasa. Karena di dalam kehidupan kita, perkataan itu akan sangat menentukan. Di dalam Amsal, pasalnya yang ke-12, mari kita akan lihat. Amsal pasal yang ke-12. Ayat yang ke-14, kemudian ayat yang ke-18, Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya, dan orang mendapatkan balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu lihat di dalam perjanjian baru, dalam Yakobus itu firman Tuhan, ya, Rasul Yakobus menyampaikan tentang dosa karena lidah. Jadi betapa penting Bapak Ibu Saudara, kita ini bisa mengendalikan yang namanya lidah. Ya, lidah itu kan bagian kecil dari tubuh kita, tetapi saudara-saudara, itu bisa membuat orang bangkit, bisa membuat orang optimis, bisa membuat orang penuh dengan semangat, tetapi juga bisa membuat orang kehilangan pengharapan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak berhati-hati. Nah, di dalam hal ini kalau kita memperhatikan bersama-sama, yang lain berkata negatif, yang lain pesimis, tetapi kalau kita perhatikan bagaimana seorang Kaleb, ya, berbicara begitu optimis, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi di dalam bagian akhir, ya, bagaimana dia mengimani, mempercayai, memperkatakan bahwa Allah itu yang menyertai, Allah Israel yang tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Nah, itu, ya, yang dihadapi bukan tantangan yang mudah, Bapak Ibu Saudara, tetapi bersama Tuhan, ya, di dalam doa pagi kita sedang sepanjang bulan kemarin kita sedang merenungkan, ya, bersama Yesus, bersama Allah itu kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mau belajar bagaimana dalam kehidupan kita bisa membangun satu dengan yang lain dengan apa? Dengan perkataan. Ya, seringkali perkataan melukai, menghancurkan, ya, mematahkan semangat. Oleh karena itu kita harus berhati-hati bagaimana di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita menjaga perkataan kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kemudian kita berbohong, kita berdusta, kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita terbawa emosi, kemudian kita membalas perkataan yang mungkin menjengkelkan, membuat hati kita terluka dengan perkataan yang kejam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, itu akan menimbulkan berbagai macam luka di dalam kehidupan, khususnya dalam rumah tangga. Ya, kita yang mendidik anak seringkali, kalau saya memperhatikan, kebetulan saya ada salah satu teman, Bapak Ibu Saudara, dulu teman kerja. Wah, kalau bilang kepada anaknya, kebetulan anaknya kan dulu teman dari anak saya Chandra itu, kalau bilang di depan banyak orang, dia mengatakan bahwa anaknya
Itu dibilangi, setiap hari dibilangi hal-hal yang negatif. Dan kemarin saya sempat tanya, ternyata Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini kuliahnya belum selesai. Saya sudah sampaikan, ya anak itu harus dimotivasi ya. Kalau melakukan hal-hal yang mungkin nggak pas, ya jangan kemudian istilahnya dikutuki gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi ya karena orang yang tidak mengenal Tuhan, jadi itu yang dilakukan. Jadi perkataannya di depan banyak orang itu sangat sangat melukai hati anaknya Bapak Ibu Saudara. Sehingga sampai hari ini meskipun usianya lebih tua dari anak saya Chandra itu belum selesai kuliahnya sampai hari ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjaga ya, karena perkataan itu merupakan buah yang bisa dinikmati ketika kita dapat membangun orang ya, memotivasi saudara-saudara seiman. Kalau Bapak Ibu mengunjungi yang sakit, jangan bilang yang neko-neko ya, tetapi mari kita kuatkan, kita teguhkan, kita beri pengharapan atas dasar firman Tuhan. Itu yang sangat penting ya, karena beberapa waktu yang lalu saya pernah diajak salah seorang yang sudah percaya Tuhan, memang bukan jemaat sini, ya suruh nengok neneknya. Jadi saya kira neneknya sudah kondisinya sudah begitu parah, sehingga ketika bilang dengan saya, Yus pokoknya nanti terserah Tuhan Pak, monggo nanti Pak Stefanus bagaimana mendoakan. Lah ketika saya ketemu Bapak Ibu Saudara, saya pikir sudah terbaring di tempat tidur nggak bisa apa-apa. Nah ternyata setelah saya datang, walaupun pakai tongkat, dia bangun dari tempat tidurnya sendiri, dia menemui saya, ngobrol Bapak Ibu Saudara lebih dari 1 jam. Loh saya pikir, lah ini orangnya sehat-sehat. Kemudian ya kita doakan, ibu tetap sehat, jadi berkat buat anak cucu, saya bilang begitu Bapak Ibu Saudara. Ya sampai hari ini masih seger, sehat Bapak Ibu Saudara. Loh tapi kok suruh mendoakan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kok sepertinya hal yang negatif ya. Saudara, jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Ya, hidup mati itu Tuhan yang punya, bukan kita yang punya, bukan kita penentunya. Itu ya. Jadi bagian yang kedua, buah tentang perkataan. Yang ketiga terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat hal yang sangat penting yaitu buah iman di dalam tadi Yosua pasal 14 ayat 9 yang sudah saya baca. Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama bagaimana seorang Kaleb itu bertindak, berkata, melangkah atas dasar ya janji dari firman Tuhan. Ayat 9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, ini menyampaikan kepada Kaleb Bapak Ibu, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kesetiaan iman yang dimiliki oleh seorang Kaleb Bapak Ibu Saudara, ini kalau kita perhatikan itu juga dikonfirmasi, disampaikan oleh pemimpin mereka, yaitu siapa? Musa Bapak Ibu Saudara. Yosua juga mengatakan demikian. Jadi saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana seorang Kaleb memiliki iman yang luar biasa. Dari mengintai tanah perjanjian, sampai dia menduduki tanah perjanjian, menerima janji Tuhan, menerima bagian ya dari tanah Kanaan itu yang dibagi ya ke 11 suku Israel. Karena suku Lewi kan tidak dapat, karena suku Lewi melayani Bapak Ibu Saudara di bait Allah itu, jadi tidak mendapatkan bagian. Saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, imannya tidak pernah merosot. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Rasul Paulus ya di dalam 2 Korintus, Bapak Ibu buka coba 2 Korintus. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. 2 Korintus pasalnya yang keempat, Bapak Ibu coba melihat bersama-sama. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui
dari sehari ke sehari. Tubuhnya mulai tua, tubuhnya mulai berkurang, tubuhnya mulai merosot secara jasmani, tetapi Bapak Ibu Saudara, imannya, pengharapannya tidak pernah luntur, tidak pernah surut. Nah, itu yang penting. Jadi kita harus sadari, ya. Kemarin saya sampaikan di KPW, usia manusia itu 70, 80 tahun. Kebanggaannya penderitaan, ya. Air mata, ya, kesusahan. Siapa enggak susah, Bapak Ibu Saudara? Sekarang apalagi mau para ekonom mengatakan, wah, ini dunia sedang tidak baik-baik saja, ya. Mungkin kita bekerja ekstra, tapi saya percaya pemeliharaan Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu, atas kehidupan setiap umat Tuhan. Buah iman, kalau kita memperhatikan dia berpegang teguh kepada janji Tuhan, ya. Meskipun usianya sudah 80 tahun, ya, menerima janji yang sudah begitu lama, tetapi itu tidak membuat dia kemudian kendor, patah semangat, tetapi dia terus menyala-nyala. Usia 80 tahun dan 40 tahun tetap sama semangatnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Eyang-eyang, kalau saya hari Selasa itu saya bangga, ya, saya bangga, saya apresiasi, karena mayoritas yang mengikuti doa Hana itu mayoritas sudah sepuh-sepuh. Ya, saya angkat jempol buat ibu-ibu yang setia berdoa, memberikan teladan, usianya sudah sepuh tetapi apa yang dimiliki, ya, rohnya menyala-nyala, semangatnya tidak padam. Ya, ini bagaimana ini yang muda-muda ini? Kalau doa Rebo bagaimana nih? Ya, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu sudah memulai itu, ya, jadi teladan, jadi contoh Bapak Ibu Saudara. Yang anak-anak muda mari bangkit, ya, bapak-bapak bangkit, semuanya bangkit Bapak Ibu Saudara. Penuh dengan semangat, ya, jangan kendor menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Meskipun secara tubuh jasmani kita mengalami penurunan, tetapi secara rohani kita tetap kuat, tetap teguh. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia juga memiliki iman yang luar biasa. Di dalam ayatnya yang ke-12, di dalam Yosua pasalnya yang ke-14 tadi, Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. Mari kita akan melihat. Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Jadi dia mengimani, mempercayai, memegang teguh, ya, setiap janji Tuhan, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kaleb memegang teguh, Kaleb terus beriman, Kaleb terus percaya, hidupnya bergantung kepada Tuhan, hidupnya dipercayakan kepada Tuhan. Nah, itu penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak menyandarkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, menghadapi tantangan Bapak Ibu Saudara, iman kita bisa goyah, ya, iman kita bisa goncang. Tetapi kalau kita memperhatikan teladan dari seorang yang namanya Kaleb, sepanjang hidupnya dari awal sampai akhir dia tetap berpegang teguh pada firman, ya, imannya tidak menjadi luntur. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup pada pagi hari ini, mari kita merenungkan dari tokoh yang namanya Kaleb. Mari kita bangkit, mari kita hidup berbuah Bapak Ibu Saudara, dari buah kesetiaan, perkataan yang positif, yang optimis, juga buah iman tentunya di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hidup kita boleh jadi berkat buat sesama, juga hidup kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Itu semuanya boleh terus membangun, mengajar, mendidik kami, terus menguatkan kehidupan kami. Kami rindu seperti Kaleb,
Di sepanjang hidup kami, sepanjang umur kami Tuhan, kami terus berbuah, kami boleh jadi berkat ya Tuhan, paling tidak bagi keluarga kami, terlebih kami boleh menjadi berkat juga di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya, bahkan hidup kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Kami bersyukur hamba-Mu berhenti dalam menyampaikan firman-Mu, Allah Roh Kudus yang menolong, sehingga firman-Mu jadi berkat dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan pujikan pujian respon untuk kita mengendapkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Kau tak akan menyerah, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara kita pujikan pujian ini. Dalam segala perkara, dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum
silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada WL untuk kita melanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan dalam Maliaki pasal 3 ayat 10 berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan." Mari kita mengiman firman Tuhan ini dan kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Kantong berwarna hitam untuk persembahan persepuluhan dan kantong berwarna merah untuk persembahan pembangunan. Petugas bisa menyiapkan diri untuk mendekatkan persembahan. Dari WPI bisa menyerahkan persembahan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya.
kami yang di surga, Allah yang kami muliakan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang telah mencurahkan setiap berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami belajar mengasihi Tuhan, memberikan persembahan keuangan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan. Engkau yang terus senantiasa menyertai kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang berkarya bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk kaum wanita yang sudah melayani dan mohon bersiap nanti untuk persembahan yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, kita akan memperhatikan ada beberapa hal penting berkaitan dengan warta gereja. Untuk yang pertama, setelah ibadah kedua, PBI dan WBI akan mengadakan kunjungan serentak. Mari kaum pria dan kaum wanita yang terpanggil untuk bergabung di pelayanan ini dan silakan berkumpul di gereja nanti jam 11 ya. Ini adalah minggu pertama, hari Kamis dan Jumat besok tetap ada kunjungan serentak yang akan dikoordinir dari si kunjungan gereja, yaitu Bapak Immanuel Edwin Dirianto. Yang ketiga, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan minggu depan, tanggal 13 Juli 2025, jam 11. Ya, mohon kehadiran untuk seluruh pengurus gereja. Yang keempat, ibadah penabisan pendeta dan diakon sekaligus hari ulang tahun gereja akan dilaksanakan hari Sabtu 9 Agustus 2025 jam 5 sore. Diberitahukan kepada jemaat bahwa ini adalah ibadah khusus dan akan hadir tamu undangan dari Dewan Penabis, para pendeta dan diakon di lingkup GGBI BPD Jateng Bagut ya. Dengan target kehadiran 400 orang. Untuk itu mari jemaat kita menyiapkan diri dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik pula. Kemudian yang kelima, gerakan menabung masih terus berjalan sampai dengan tahun depan. Mari Bapak Ibu Saudara yang rindu ikut retreat keluarga di tahun depan dapat mulai menabung dari sekarang, dan nanti WBI akan melayani Bapak Ibu Saudara yang akan menabung di meja penerima jemaat ya, yang ada di depan. Yang berikutnya untuk kegiatan-kegiatan sepekan silakan disimak Bapak Ibu Saudara dengan baik. Hari Selasa besok ada doa pagi online, sorenya ada doa Hana, doa kaum wanita jam 3 sore. Kemudian Rabu ada doa dan pujian jam 6 sore di gereja. Kemudian Kamis Jumat kunjungan, hari Sabtu dimulai dengan doa pagi secara tatap muka di gereja. Dan sorenya jam 6 sore ada persekutuan PKMB dan PMBI. Jangan lupa tetap melaksanakan doa pribadi, yaitu doa Daniel sehari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Mohon diperhatikan untuk pelayan minggu depan yang sudah tercantum di dalam buletin gereja, silakan disimak dengan baik supaya Bapak Ibu Saudara dapat melayani dengan baik pula. Kemudian yang terakhir, Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada Ibu Yurliani Yai, kemudian Bapak Susilo Prapto Sutejo, Bapak Atmoko Nugroho, Bapak Yohanes Yulianto, Saudari Alfeus Julius Tiawan, kemudian Ibu Hanani Widianti Ani Astuti, Ibu Emanuela Lydia Melinda Hadi, kemudian anak Davandra Alexis Pratama, kemudian Ibu Sriatun Rusdi Ismoyo, Bapak Yohanes Subur Yulianto, dan kemudian yang terakhir anak Simeon Adril Karstin. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan Tuhan memberkati saudara-saudara dengan berkat yang melimpah. Kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu dan setelah itu nanti Saudari Ika akan berpamitan kepada Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat berkaitan dengan selesainya untuk pelayanan di Gereja Baptis Telogomulyo dan akan melanjutkan pelayanan di Lampung. Ya, silakan Ibu-ibu, silakan melayani untuk persembahan yang ketiga.
silakan Saudari Ika, dan setelah itu nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa penutup dan doa berkat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi yang indah ini, izinkanlah saya menyampaikan ungkapan terima kasih saya kepada seluruh Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo. Pertama-tama saya mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun saya oleh kasih karunia-Nya sehingga saya boleh bergabung di dalam pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo. Terima kasih kepada Bapak Joshua Nugroho selaku Gembala Sidang, Bapak Pendeta Muda Stefanus Rahayu Putra selaku Asisten Gembala Sidang, para diakon di tempat ini. Terima kasih selama 3 tahun terakhir ini, saya sungguh diberkati melalui pelayanan dan persekutuan dan kasih yang saya terima di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Tempat ini sudah menjadi tempat di mana saya boleh menjadi bertumbuh secara iman dan karakter saya di dalam Tuhan. Jadi mulai tanggal 12 Juli tahun 2025 ini, saya akan berangkat ke luar pulau sebagai bagian dari panggilan pelayanan saya. Ini bukan suatu perpisahan, tetapi sebuah langkah untuk terus berjalan bersama Tuhan di pelayanan yang berbeda. Dalam kebersamaan selama ini, apabila ada kata-kata, sikap, atau tindakan yang saya lakukan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Saya menyadari bahwa saya masih di dalam proses pertumbuhan dan saya menghargai untuk setiap masukan dan koreksi yang pernah diberikan selama saya melayani di tempat ini. Saya berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo, memperkuat setiap pelayannya, menambahkan jiwa-jiwa yang baru, dan membawa pertumbuhan rohani yang semakin dalam. Kiranya juga gereja ini semakin menjadi terang dan juga berkat di tengah-tengah masyarakat di sekitar. Terima kasih atas setiap kenangan, dukungan, dan juga kasih yang telah saya terima selama 3 tahun ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi dan juga pelayanan dari Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo. Dan kiranya Tuhan selalu akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan jikalau ada waktu, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, kita boleh berjumpa kembali bersama-sama. Dan terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, di mana kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan, penyembahan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terkhusus kami dapat menerima berkat dari firman Tuhan yang terus membangun karakter iman kami, supaya kami menjadi orang-orang yang selalu berbuah untuk
menjadi pancaran berkat bagi semua orang. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya dengan urapan Allah yang maha tinggi. Engkau mengurapi, berkati hamba-Mu, sehingga hamba-Mu terus Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan, bertobat kepada Engkau melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, bahwa mereka semakin bertumbuh, dewasa di dalam pengenalan akan Kristus, masuk di dalam rancangan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, dengan hidup di dalamnya dengan beriman kepada Yesus, taat setiakan firman-Mu, hidup bersandar dan berhadapannya kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu semuanya saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka hari lepas hari. Engkau menuntun, membimbing, memberkati, sehingga berhasil dengan baik. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang besar. Kami berdoa untuk mereka yang masih sekolah, masih kuliah, juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita di dalam Kristus. Kami berdoa khususnya untuk kaum muda, generasi penerus gereja ini, diberkati Tuhan, dituntun bimbing langkah hidup mereka, masa depan mereka sehingga berhasil. Mereka boleh memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Kami terus berdoa Tuhan untuk para pemimpin gereja semuanya, baik para pendeta, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KPW, guru sekolah minggu, dan seluruh pelayan yang ada di gereja ini. Kami disatukan sebagai anggota tubuh Kristus, bersama-sama melayani Engkau. Melalui gereja ini, membawa gereja-Mu bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pagi hari ini hadir beribadah kepada Engkau. Semua diberkati Tuhan. Jika mereka masih ada dalam pergumulan, Engkau menguatkan mereka, menghibur mereka, memberikan jalan keluar mereka di dalam kemenangan atas segala permasalahan-persoalan mereka yang hadapi. Segala permohonan mereka Engkau mendengar, menyandengkan telinga-Mu, membuka tangan-Mu, sehingga mereka menerima jawaban dari Engkau sesuai dengan apa yang mereka doakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami pun akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, Tuhan memberkati kami, menuntun membimbing langkah hidup kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Hikmat-Mu menguasai pikiran kami untuk kami memandang masa depan, sehingga kami dapat memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon Roh Kudus Allah menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh hati kami. Memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, ketenangan, ketenteraman, batin kami, pikiran kami, untuk menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan terus menuntun membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Syukur